Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus berada. Senang sekali menyapa di Victorious Devotion. Biarlah kita melalui Victorious Devotion ini, keimanan kita semakin bertumbuh, kecintaan kita kepada Tuhan semakin besar, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, dan itu akan menjadi landasan untuk hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang indah ini. Tuhan izinkan kami masih bangun dan menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan izinkan kami untuk kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan berkati pada hari ini. Namun sebelumnya kami mau Tuhan diperlengkapi oleh kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh bagi kaki kami untuk kami melangkah, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali hari ini kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pilihan terakhir. Wah, siapa nih yang pernah merasakan menjadi pilihan atau option terakhir di dalam kehidupannya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Daud menjadi pribadi yang sedang disiapkan untuk menjadi penggantinya Saul, Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena memang dasarnya Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Dan kalau kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan mempersiapkan akan memakai Daud karena penolakannya kepada Saul, yang dilihat itu bukan paras, yang dilihat itu bukan kegagahan, yang dilihat bukan kepintaran. Tetapi ada hal lain yang Tuhan lihat dari orang yang telah dipilih untuk menjadi alatnya. Yaitu apa? Hati. Dan ini merupakan pernyataannya Tuhan sendiri. Jikalau kita melihat di ayatnya yang ke-7, 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini dia. Makanya pengamsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Ini merupakan sebuah konfirmasi. Sekalipun Daud disebutnya oleh Isai ayahnya anak yang bungsu, dan pengertian ayah anak yang bungsu di situ Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyebutan anak yang bungsu, hakaton, itu bukan yang sekedar dia anak yang terakhir, bukan Bapak Ibu, tetapi itu adalah adik cilik. Adik cilik itu istilah dari ejekan gitulah, candaan, ejekan. Iya, masih adik ciliknya yang terakhir. Dan juga artinya apa? Si lemah. Jadi secara sudut pandang manusia, Daud dipandang sebagai si cilik, dipandang yang lemah. Dia anak yang terbuang, anak yang dilupakan oleh orang tuanya. Dan itu terkonfirmasi pada saat di Mazmur Daud yang terdapat di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dan ini kan sebuah pengungkapan yang sebuah kenyataan. Ungkapan yang menyatakan satu kenyataan bahwa memang Daud tidak dianggap di keluarganya, di rumahnya gitu. Tetapi Tuhan Allah memakai Daud yang secara pemandangan manusia itu tidak layak, secara pandangan ukuran manusia itu tidak masuk perhitungan, secara kriteria manusia tidak memenuhi kriteria tersebut. Kriteria Tuhan berbeda dengan kriteria manusia. Kriteria manusia mungkin memiliki berbanyak standar-standar yang telah ditetapkan. Tetapi kriteria Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang manusia miliki. Ya, secara manusia dia tidak layak, dan secara ukurannya memang dia tidak mampu. Tetapi dia yang berhak menerima urapan dari Nabi Samuel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia yang menerima urapan itu.
Dia yang berhak menerima urapan dari sang nabi tua tersebut. Sebagai bentuk apa? Legitimasi. Ya, kita baca ayat yang ke-12 ya. Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Tuhan sendiri yang memilih. Tuhan sendiri yang menyatakan legitimasinya dia kepada Daud. Tuhan melihat hati orang-orang yang tertuju kepadanya. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Biarlah hati kita tetap terus memandang pada Dia. Sehingga perkenanan Tuhan, arti perkenanan Tuhan itu mata Tuhan, wajah Tuhan tertuju kepada kita. Tertuju kepada seseorang yang layak menerima perkenanan tersebut. Jadi biarlah Tuhan memanggil dan memakai kita sebagaimana Daud yang tidak diperhitungkan oleh manusia. Itu menjadi milik kepunyaannya, menjadi alatnya. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah pilihan terakhir. Ini gak ada yang lain lagi ini. Sekalipun Daud tidak diperhitungkan, sekalipun Daud menjadi option yang sepertinya gak layak gitu. Tetapi kita belajar dari dia. Ini bukan tentang seberapa gagah dan hebat atau seberapa pintar, seberapa cakap seseorang, tetapi tentang ini hati yang mau melayani, hati yang tertuju kepada Tuhan, bukan kepada setiap rencana atau wacana yang dimiliki oleh seseorang, tetapi hati yang melayani, yang tertuju kepadanya, itu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin kita bisa tidak diperhitungkan. Mungkin kita bisa menjadi pilihan terakhir yang tidak dianggap oleh manusia. Karena keberadaan kita, karena latar belakang kita. Tetapi Tuhan mengenal hati kita. Tetapi Dia menyelidiki tempat yang paling dalam di dalam hati kita. Yang diri kita sendiri aja tidak mengerti bagaimana hati kita. Tapi Dia mengetahuinya. Selamat tertuju kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjadi milik kepunyaannya dan alatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kalau melihat keberadaan kami, siapakah kami ini? Kami hanya orang-orang yang memiliki banyak kesalahan, memiliki banyak kekurangan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat kekurangan kami, Tuhan tidak melihat keberadaan kami, tetapi Tuhan mau melihat hati kami. Biarlah kami terus mendandani hidup dan hati kami Tuhan, supaya terus berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Roh Kudus, kami butuh pertolongan-Mu. Roh Kudus, kami perlu tuntunan-Mu untuk kami memiliki hidup yang terus memancarkan kebenaran firman-Mu, yang terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, sekalipun menurut ukuran manusia kami tidak layak, sekalipun menurut kriteria manusia kami tidak memenuhi kriteria itu, tetapi kami bersyukur kepada Allah yang tidak melihat paras kami, yang tidak melihat status sosial kami, yang tidak melihat latar belakang kami, tetapi Tuhan menilik hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempersiapkan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang kudus, dan hati yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah hidup kami Tuhan sebagai alat milik kepunyaan-Mu. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk supaya kami tepat seperti yang Engkau inginkan. Urapi setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mempersiapkan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu di Victorious Devotion yang akan datang. Salam kemenangan. Shalom. Tuhan berkati.